Perusahaan penyedia layanan dompet digital PT Visionet Internasional atau OVO meluncurkan gerakan bareng ungkap judi online atau Gebuk Judol, yakni sebuah inisiatif untuk mengajak masyarakat aktif melaporkan akun OVO yang disalahgunakan untuk judi online. Program tersebut diluncurkan dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara OVO dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari praktik ilegal. Bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, OVO mendorong masyarakat melaporkan dan memblokir akun OVO serta situs yang terbukti terlibat dalam kegiatan judi online. Berdasarkan data PPATK pada 2024 tercatat lebih dari 209.000 transaksi judi online dengan nilai mencapai 359 triliun rupiah. Dengan adanya inisiatif tersebut, OVO berharap dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi online yang merugikan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana berharap dengan adanya pemantauan lebih ketat serta kolaborasi antara sektor keuangan digital dan regulator, maka peredaran judi online diharapkan dapat ditekan secara signifikan. Dan langsung saja untuk membahas terkait dengan hal ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Karania Dharma Saputra selaku Presiden Direktur OVO, serta Danang Trihartono, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Pakar dan Pak Danang, apa kabar? Baik. Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya akan ke Pak Danang terlebih dahulu. Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa Pak Danang, data terkini terkait dengan judi online di skala nasional. Baik, tadi sudah disampaikan Mbak Nika bahwa perputaran transaksi judi online di tahun 2024 itu mencapai 359 triliun. Nah, perputaran ini kan dari deposit sampai bandar mencuci uangnya gitu. Nah, sebenarnya kerugian perekonomian nasional sebenarnya berapa sih terkait perjudian online? Nah, kita dapat menghitung dari nilai depositnya. Pada tahun 2024, PPATK mengidentifikasi deposit perjudian online itu mencapai 51 triliun. Jadi inilah uang masyarakat yang benar-benar didepositkan ke situs-situs perjudian online. Nah, misalkan untuk biaya operasional maupun memberikan kemenangan itu 20%, berarti kan 40 triliunan uang ini lari kemana gitu kan. Kalau dibawa ke luar negeri, berarti ini kerugian ekonomi yang bisa berdampak kepada perekonomian nasional. Jadi saya kira kita semua perlu serius menangani perjudian online ini. Baik, saya akan lanjutkan ke Pakar. Pakar, kalau di OVO sendiri, seberapa signifikan transaksi terkait dengan judol ini berhasil diturunkan? Ya, jadi saya kira ini kita terima kasih ke PPATK dan aparat pemerintah pada umumnya. Jadi saya kira juga satu yang perlu ditegaskan, apalagi perusahaan elektronik seperti uang elektronik seperti OVO itu tidak pernah memfasilitasi transaksi judi online dalam bentuk apapun. Nah, yang terjadi adalah penyalahgunaan account OVO yang dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa kerjasama, dan tanpa kerangka kolaborasi apapun dengan kami di OVO. Nah, karena itulah saya kira OVO sejak awal selalu berupaya mendukung PPATK, Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah untuk terus memberantas praktek judi online yang tadi Pak Danang sudah sampaikan begitu merugikan negara, begitu merugikan perekonomian dan juga masyarakat. Nah, karena itu kami sejak ini dijadikan sebuah gerakan kampanye nasional yang melibatkan berbagai pihak. OVO saya kira juga selalu berusaha mendukung secara penuh. Kami sudah melakukan bukan hanya pengidentifikasian, pelaporan, tetapi juga pemblokiran. Nah, alhamdulillah dari bulan Januari 2024, kalau kita bandingkan Anneke datanya dengan terakhir kami lihat datanya Maret bulan lalu ya di 2025. Kalau mengikuti parameter OVO, karena kebetulan belum ada universal parameter, nanti mungkin kalau boleh ada parameter yang disepakati bersama gitu. Nah, kalau kita mengikuti parameter yang ditetapkan oleh OVO sendiri, itu kami sudah berhasil menurunkan transaksi terkait judi online yang menyalahgunakan akun OVO itu 90% lebih. Nah, ini kami terus berkoordinasi dengan Pak Danang, PPATK dan Bapak Ibu dari pemerintah supaya datanya bisa terus disamakan sehingga terus ini akan terus kita turunkan gitu dari waktu ke waktu.
Baik, artinya sudah banyak upaya yang dilakukan OVO untuk memerangi judi online ini. Tapi seperti apa strategi mungkin yang digunakan oleh OVO dan mungkin ada contoh pesan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online yang dideteksi oleh OVO dan apakah ada pola transaksi yang ditangkap dan juga velocity-nya seperti apa? Ya, jadi memang saya kira ini pertanyaan yang penting, nanti Mas Danang tentu akan sangat bisa mendalami ya. Kalau dari OVO kita memang melihat adanya sebuah pola-pola transaksi, karena ini kan sebuah kejahatan yang tentu evolving gitu ya, along the time. Modusnya semakin canggih gitu. Jadi misalnya kalau dulu menyalahgunakan account uang elektronik itu kan biasanya dilakukan dengan peer-to-peer transfer. Nah sekarang pola itu sudah berkembang gitu, dan karena itu saya kira tidak begitu mudah gitu untuk terus mendeteksi, karena itu tadi ya, ini kan dilakukan secara gelap. Tidak ada kerjasama apapun dengan perusahaan uang elektronik seperti OVO. Karena itu kami harus mengerahkan segala cara untuk dari waktu ke waktu terus bisa mengidentifikasi bahwa mana transaksi yang memang terkait judi online. Nah, salah satunya adalah yang paling basic adalah tentu mengidentifikasi dari sisi pesan gitu ya. Jadi pesannya biasanya ada transfer tapi pesannya gacor gitu, atau pesannya depo gitu ya Pak ya, macam-macam lah gitu kan, jackpot apa gitu. Nah itu kami udah memiliki daftar messaging yang biasa digunakan. Nah dan dari situ kemudian begitu kami identifikasi, kemudian juga kami lihat polanya, kami meyakini bahwa kami menduga keras bahwa ini kelihatannya terkait transaksi judi online, lalu kemudian kami laporkan, dan atas arahan dari PPATK setelah ini menjadi concern nasional, kami diperbolehkan untuk langsung melakukan pemblokiran. Nah tapi itu tadi nanti kita dengar dari Pak Danang, itu metodenya makin lama makin canggih gitu. Sekarang udah bukan lagi peer-to-peer transfer, mereka juga memanfaatkan berbagai metode gitu. Salah satunya, ya meskipun kita tentu KRIS kan sebuah terobosan yang luar biasa ya, tetapi ya berbagai terobosan selalu disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Nah ada modus sekarang menyalahgunakan transaksi off-us KRIS gitu. Nah ini semakin menyulitkan perusahaan-perusahaan seperti kami, perbankan dan lain sebagainya juga untuk mendeteksi, karena mereka bersembunyi di balik transaksi KRIS yang off-us itu artinya merchantnya tidak di-acquire oleh OVO gitu, tapi di-acquire oleh pihak lain. Baik, saya akan beralih lagi ke Pak Danang. Pak Danang, PPATK sendiri menilai seberapa penting sih sektor keuangan digital ini untuk bisa memerangi judi online? Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai perjudian online, yang pertama tentu aplikasinya. Pasti harus ada aplikasi untuk bermain. Yang kedua adalah mengenai pembayarannya. Pasti melalui sistem keuangan. Karena ini kan jaraknya jauh gitu kan, dan pasti melalui perbankan dompet digital. Cuma mereka adalah bermutasi juga. Tahun 2023 itu masih banyak teridentifikasi transaksi deposit itu melalui perbankan dompet digital, itu direct ke rekening penampung deposit. Nah di 2024 mereka bergeser menggunakan QRIS. Jadi kalau kita lihat perbandingan deposit di tahun 2024 sebesar 51, itu 26 triliun itu melalui transfer dari perbankan maupun dompet digital langsung ke rekening deposit. Nah yang 24 ini sudah bermutasi melalui QRIS, artinya deposit melalui QRIS. Nah deposit melalui QRIS ini tentu saja bank maupun dompet digital akan kesulitan untuk mendeteksi ini kemana sebenarnya. Karena begitu kita QRIS, kita telusuri lagi rekening yang digunakan ataupun nama-nama yang digunakan untuk penampungan QRIS ini bermacam-macam. Ada toko kelontong A, soto A, toko kelontong B, segala macam. Tapi mereka adalah digunakan untuk penampungan deposit. Nah setelah lari ke sini, mau nggak mau mereka tetap menggunakan sistem keuangan selanjutnya melalui sistem perbankan. Nah kami didetek rekening, jual beli rekening masih marak. Sehingga ini kesulitan juga bagi semua pihak gitu kan. Karena PPATK mengidentifikasi sebanyak 28.000 rekening itu digunakan untuk mencuci
dari perjudian online ini dari aktivitas jual beli rekening. Jadi luar biasa sekali. Jadi perlu perhatian juga masyarakat, jangan sampai mereka memperjualbelikan rekeningnya. Karena itu bisa digunakan untuk tindak pidana. Sebenarnya bukan judi online aja, penipuan, fraud yang lain itu menggunakan jual beli rekening. Gitu. Baik, artinya pelaku judi online ini advance sekali begitu ya dengan mencari-cari celah agar bisa bertransaksi begitu. Lalu strategi apa yang dilakukan PPATK untuk mungkin bisa memperkuat lagi kolaborasi lintas sektor untuk bisa mencegah penyalahgunaan dan juga pertumbuhan judi online itu? Jadi PPATK tentu sangat concern dan kita bekerja sama dengan BI selaku regulator di sistem pembayaran, OJK selaku regulator di perbankan gitu, terkait dengan APU PPT-nya, terkait dengan CDD-IDD-nya. Jadi payment gateway itu sebelumnya adalah belum secara resmi ditetapkan sebagai pihak pelapor kepada PPATK. Nah di akhir 2024 BI sudah menyatakan bahwa ini wajib lapor ke PPATK gitu kan. Nah PR selanjutnya adalah mengenai merchant aggregator. Merchant aggregator ini adalah dia yang mengumpulkan merchant-merchant. Dia mengumpulkan puluhan ribu merchant lalu disubmit ke payment gateway ataupun kepada perbankan. Nah ini yang belum terjamah gitu ya. Nah, bagaimana ini yang bertanggung jawab terhadap bisnis merchant aggregator ini? Misalnya, apabila merchant aggregator membuka hubungan bisnis dengan payment gateway harus memastikan bahwa merchant aggregator ini memvalidasi semua nasabah-nasabah mereka, semua merchant-merchant mereka bahwa itu adalah betul. Apabila ditemukan transaksi yang terkait ini, mereka harus diputus hubungan bisnisnya, misalnya seperti itu. Sehingga sistem keuangan ini bersih dari perjudian online itu. Baik, kita kembali lagi ke Pakar. Pakar OVO ini mengedepankan strategi pemberantasan judol yang dilakukan simultan kepada 3 fronts OVO, mulai dari payment, merchant, dan juga produk begitu. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut kenapa 3 fronts ini? Tadi melanjutkan penjelasan dari Pak Danang ya, jadi menurut hemat kami ini juga kami sudah memberikan masukan dan saya kira ini terima kasih PPATK Bank Indonesia sudah bergerak ke arah sana. Jadi memang masukan dari kami, sebagaimana halnya produk-produk lainnya gitu ya, kalau kita mendudukan, memposisikan judi online ini sebagai produk gitu ya. Satu kan tentu ada produknya sendiri, tadi Pak Danang bilang dalam bentuk website, aplikasi gitu. Nah kalau website aplikasinya nggak ditutup-tutup, ya sampai kapanpun susah sekali tuh kita memberantas judi online, karena kan produknya. Lalu kemudian kedua tentu ada pembayaran tadi ya. Nah tapi sekali lagi, pembayaran ini ya uang elektronik, perbankan gitu. Tapi kalau yang dikejar cuma pembayarannya, ini kan juga tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau dalam konteks OVO seperti yang tadi saya sampaikan, OVO tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan bandar-bandar judi online ini gitu, dengan website-website judol ini. Buat kami itu adalah sebuah hal yang harus diberantas. Itu our internal policy gitu, very clear. Nah karena itu, yang masukan dari kami adalah yang di tengah ini yang harus juga di-address secara serius. Tadi sudah dijelaskan juga, yaitu merchant. Kan ada produknya, ada pedagangnya. Ya kan, nggak bisa cuma produknya, website dan aplikasinya, nggak bisa cuma pembayarannya, rekening bank, rekening uang elektronik, tapi pedagangnya. Pedagangnya yang justru menurut saya jadi core of the issue gitu kan. Pedagang ini kan pelakunya. Nah, pedagang ini atau merchant yang sebetulnya sekarang secara besar-besaran disalahgunakan, dimanipulasi, digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh bandar-bandar judi online ini gitu. Nah ini jadi kami memohon kepada Bank Indonesia, PPATK, tadi terima kasih Pak Danang sudah menjelaskan, sekarang teman-teman payment gateway, merchant aggregator, itu diminta juga untuk bersama-sama dengan stakeholders yang lain untuk mengadres masalah ini. Saya kasih contoh Mbak Anneke, nanti Mas Danang tentu juga akan menambahkan. Dari pengalaman kami misalnya contoh gini, kalau peer-to-peer transfer kan misalnya individu ke individu itu biasanya mudah kita, bukan mudah lah maksudnya, sudah mampu kami identify. Tapi begitu dia bersembunyi tadi kan ke transaksi Kris of Us itu kan biasanya merchant di situ. Nah kenapa merchant? Karena kalau individu di uang elektronik itu kan ada batasan
limit transaksi. Kalau yang account yang dibuka melalui proses KYC itu kan maksimal total nilai transaksinya hanya 40 juta rupiah sebulan. Maksimal transaksinya hanya 20 juta. Tapi begitu dia jadi merchant, karena ini payment, lalu dia tidak terbatas. Nah karena itulah kemudian sekarang banyak merchant-merchant yang seolah-olah misalnya warung bakso gitu atau warung Padang gitu ya. Sebetulnya bukan warung bakso atau warung Padang, tapi itu bandar judi online. Nah itu yang kami coba terus identifikasi bekerjasama dengan PPATK, Bank Indonesia dan lain sebagainya agar, karena aneh gitu loh, ini kok warung bakso baru ramenya jam 1 malam gitu ya Mas Danang. Lalu transaksinya besar sekali, terus miliaran gitu loh. Ini kok warung bakso omsetnya bisa miliaran, terus transaksinya jam 1 sampai jam 3 malam gitu kan. Lalu itulah yang menurut saya kenapa buat kami sekali lagi harus di 3 front. Jadi tidak bisa hanya sistem pembayarannya saja, tidak bisa hanya produknya, tapi juga saya kira salah satu yang mungkin menjadi fokus terpenting adalah di merchantnya, karena inilah pelakunya gitu. Dan sekarang mereka bersembunyi di balik merchant-merchant palsu ini.